Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Karena ini tadi saya ada keperluan terus sudah ngaret 30 menit, kita langsung mulai aja ya. Sudah terlihat ya? Oke, jadi hari ini kita materinya ke clipping dan proyeksi. Nah, clipping itu dalam kehidupan sehari-hari saat kita ingin menggambar sesuatu pada sebuah bidang, tentunya kita tidak akan bisa menggambar melebihi dari bidang tersebut. Dengan kata lain, suatu bidang gambar pasti memiliki batas wilayah maksimumnya, seperti halnya itu komputer. Untuk melakukan proses penggambaran suatu objek di monitor, komputer itu tidak akan bisa menampilkan gambar melebihi batas maksimum yang telah ditentukan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka digunakanlah proses clipping. Clipping ini berasal dari kata clip yang artinya itu memotong. Kalau dalam ilmu grafika komputer, clipping ini proses pemotongan objek sehingga hanya bagian objek yang berada di dalam area tampil atau viewport yang dapat dilihat oleh user. Sedangkan bagian objek yang berada di luar itu eh, akan disembunyikan. Hal tersebut dilakukan agar proses perhitungan koordinat piksel pada layar tidak terlalu rumit. Tetapi sebelum melakukan proses clipping, terlebih dahulu harus ditentukan bentuk dan ukuran clipping window, yaitu area di mana suatu objek dapat diproses dan ditampilkan. Clipping window ini dapat berupa segi empat, segitiga, lingkaran, elips, poligon, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa istilah dalam clipping. Itu ada window, yaitu area koordinat dunia atau world coordinate yang dipilih untuk ditampilkan. Gunanya itu untuk mendefinisikan apa yang ditampilkan. Lalu ada viewport, yaitu area dari display device, misalnya monitor, di mana window dipetakan. Gunanya untuk mendefinisikan di mana harus ditampilkan. Lalu ada viewing transformation, yaitu pemetaan bagian dari koordinat dunia ke koordinat device. Nah, kemudian ada ketampakan garis terhadap area gambar atau viewport, yaitu yang pertama ada fully visible, artinya terlihat seluruhnya, jadi garis tidak perlu dipotong. Kemudian ada partially visible yang hanya terlihat sebagian, garis yang perlu dipotong. Kemudian fully invisible, yaitu sama sekali tidak terlihat, jadi garisnya tidak perlu ada di gambar. Nah, untuk teknik clipping ini ada beberapa. Yang pertama itu ada vertex clipping, kemudian ada line clipping, lalu yang ketiga itu polygon clipping. Vertex clipping atau clipping titik.
Teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan vertex clipping cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan rumus umum sebagai berikut. Jadi nilai X itu harus lebih besar dari X min dan kurang dari X max. Lalu nilai Y itu harus lebih besar dari Y min dan lebih kecil dari Y max. Di mana X min, X max, Y min dan Y max itu merupakan batas maksimum untuk clipping window yang berbentuk persegi empat dengan posisi standar. Agar teknik ini dapat dijalankan, kedua kondisi di atas harus terpenuhi. Jika ada sebuah titik yang tidak memenuhi kedua kondisi tersebut, maka titik tersebut tidak akan muncul pada viewport. Contoh kasusnya itu seperti bisa diperhatikan gambar di samping. Jadi di gambar ini ada dua buah titik, ada P1 dan P2. P1 itu nilainya 2,2 dan 2, X-nya 2, Y-nya 2. Lalu P2 itu X-nya 3, Y-nya 6. Dengan X min adalah 1, X max-nya 5, Y min-nya 7, dan Y max-nya 5. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa titik P2 tidak memenuhi kedua kondisi umum dari vertex clipping, sehingga titik P2 tidak akan ditampilkan. Dia ada di luar clipping window. Clipping titik dapat diaplikasikan pada scene yang menampilkan ledakan atau percikan air pada gelombang laut yang dibuat dengan mendistribusikan beberapa partikel. Line clipping ini diproses dengan melakukan inside-outside test, yaitu memeriksa kedua titik ujung dari garis tersebut. Berdasarkan tes tersebut dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu ada invisible, garis yang tidak terlihat sepenuhnya atau berada di luar clipping window, lalu ada half partial, garis yang terpotong sebagian oleh clipping window. Yang ketiga full partial, yaitu garis yang terpotong penuh oleh clipping window dan melintasi clipping window. Dan yang keempat itu ada visible, garis yang terlihat, garis yang terletak di dalam clipping window. Nah, contoh gambarnya ini seperti ini. Jadi yang pertama itu invisible karena tidak ada di dalam clipping window. Yang kedua itu half. Yang ketiga itu fully partial. Kemudian yang keempat itu visible karena secara keseluruhan ada di dalam clipping window. Proses clipping tidak berlaku pada garis dengan kondisi invisible dan visible karena kedua kondisi tersebut tidak memotong clipping window. Nah, contoh flowchart dari clipping garis ini, misalnya di gambar di samping itu diawali dengan membaca garis, lalu membaca clipping window, lalu di check endpoint ini akan ada dua pilihan, ada invisible dan visible. Jika dia visible, maka garis akan terbaca, namun jika invisible, maka akan turun ke gambar garis. Nah, dalam melakukan teknik line clipping ini, ada beberapa algoritma, misalnya itu Cohen-Sutherland yang setelah ini akan kita bahas juga. Kemudian ada Liang Barsky, Cyrus Beck, dan Nicole Lee Nicole. Nah, ini algoritma, salah satu algoritma di line clipping, yaitu algoritma Cohen-Sutherland. Algoritma ini di setiap titik ujung atau endpoint dari garis direpresentasikan ke dalam 4 digit angka biner yang disebut region code.
Masing-masing digit tersebut akan menentukan posisi titik relatif terhadap batas clipping yang berbentuk segi empat. Nah, misalnya itu di tabel ini eh, bit ke satu itu region kiri ditandai dengan L untuk di rumusnya nanti. Kemudian bit kedua itu region kanan, bit ketiga region bawah, kemudian yang keempat itu region atas. Nah, misalnya itu di sini bit dengan nilai satu menandakan bahwa titik berada pada region yang bersangkutan. Jika tidak, maka akan diset dengan nilai nol. Nah, bisa dilihat dari eh, tabel ini ada kode region dan posisi titik. Jadi di mana binernya itu 0000 itu berarti ada di dalam window posisi titiknya. Kemudian kalau 0001 ada di sebelah kiri window. Lalu 0010 ada di sebelah kanan window dan seterusnya. Nah, contoh kasus eh, di algoritma Cohen-Sutherland ini diketahui dua buah garis, yaitu garis AB dengan titik A itu X-nya 2, Y-nya 2, dan titik B X-nya 3, Y-nya 5. Kemudian garis CD dengan titik C-nya itu 2 dan 7, lalu ada titik D 5 dan 7. Lalu ada titik E juga, yaitu dia di 0 dan min 1, dan titik F di 7 dan 7. Dengan clipping window-nya itu dengan X min sama dengan 1, X max-nya 6, Y min-nya 1, dan Y max-nya 6. Nah, langkah penyelesaiannya itu lakukan pengecekan pada setiap titik terhadap window. Nah, di sini dimulai di garis AB. Untuk titik A di 2, X-nya 2, Y-nya 2 itu dengan region L, kondisinya yaitu X lebih dari X min. Lalu di sebelah kanan itu X-nya kurang dari X max. Lalu di sebelah bawah Y-nya lebih dari Y min. Lalu T-nya itu Y-nya kurang dari Y max. Kemudian di titik B dengan nilai X sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 5. L-nya itu kondisinya X lebih dari X min. R-nya eh, X kurang dari X max. Lalu B itu Y lebih dari Y min. Lalu T itu Y kurang dari Y max. Dari kedua tabel tadi terlihat bahwa garis CD berada pada region 1000, yaitu terletak di sebelah atas clipping window dan bersifat invisible. Oleh karena itu, garis CD tidak dapat dilihat sepenuhnya dan tidak melalui proses clipping. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menggunakan operator logika N terhadap kedua titik yang menyusun garis CD, yaitu 1000 N 1000 sama dengan 1000.
Lalu ini eh, langkah penyelesaian garis EF di sini ada typo. Untuk EF itu sebelah kirinya itu kondisinya X lebih dari X min. Lalu sebelah kanan itu X kurang dari X max. Lalu sebelah bawah regionnya itu satu, kondisinya Y kurang dari Y min. Lalu sebelah atas itu kondisinya Y kurang dari Y max. Lalu di titik F-nya itu sebelah kiri X lebih dari X min, R-nya X kurang dari X max. Lalu sebelah bawah itu Y-nya lebih dari Y min. Lalu sebelah atas itu regionnya satu, kondisinya Y lebih dari Y max. Dari kedua tabel di atas terlihat bahwa garis EF memiliki titik yang berada di luar clipping window. Namun, kedua titik tersebut dihubungkan dengan sebuah garis yang melalui clipping window, sehingga garis EF bersifat full partial dan harus melalui proses clipping. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menggunakan operator logika N terhadap kedua titik yang menyusun garis EF, yaitu 0,100 N 1000 sama dengan 0000. Nah, untuk melakukan proses clipping dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini, yaitu eh, menentukan titik potong yang dihitung berdasarkan bit yang bernilai satu dari region code dengan menggunakan panduan tabel berikut ini. Dengan nilai XP1, XP2, YP1, dan YP2 yang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini. Jadi XP1 itu sama dengan X1 ditambah Y min dikurang Y1 per M. Lalu XP2 sama dengan X1 tambah Y max dikurang Y1 per M. Lalu YP1 sama dengan Y1 plus M dikali X min dikurang X1. YP2 sama dengan Y1 plus M dikali X max dikurang X1. Di mana nilai M-nya itu sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sehingga untuk garis EF dengan nilai 2 dan min 1 dan 3 dan 7 dapat dilakukan perhitungan M sama dengan 7 dikurang min 1 per 3 kurang 2. Hasilnya 8. Kemudian region code untuk titik E 2 min 1 adalah 0100, maka R-nya sama dengan 1. Pada titik ini akan dicari XP1. Dengan persamaan yang tadi, eh, jadi 2 ditambah 1 dikurang min 1 dibagi 8 hasilnya 2,25. Maka titik potongnya adalah 2,25 dan 1. Lalu untuk region code untuk titik F3 dan 7 adalah 1000. Maka T-nya sama dengan 1. Pada titik ini akan dicari XP1, XP2 maksudnya. Dengan persamaan yang tadi, yaitu di sini 3 ditambah 6 kurang 7 dibagi 8, maka titik potongnya adalah 2,875 dan 6. Dari perhitungan tadi dapat disimpulkan bahwa garis EF akan direpresentasikan melalui titik E 2,25 dan 1 dan titik F 2,875 dan 6.
seperti gambar di samping. Nah, selanjutnya itu di polygon clipping. Polygon clipping merupakan bidang yang tersusun dari vertex atau titik sudut dan edge atau garis penghubung. Setiap vertex untuk dapat melakukan proses clipping pada poligon diperlukan algoritma yang lebih kompleks dari kedua teknik clipping yang telah dibahas sebelumnya. Salah satunya adalah algoritma Sutherland-Hodgman. Ide dasarnya adalah memperhatikan edge pada setiap arah pandang, lalu clipping poligon dengan persamaan edge, kemudian lakukan clipping tersebut pada semua edge hingga poligon terpotong sepenuhnya. Nah, kemudian di algoritma Sutherland-Hodgman ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu adalah poligon dapat dipotong dengan setiap edge dari window sekali pada satu waktu. Yang kedua, vertex yang telah terpotong akan disimpan untuk kemudian digunakan untuk memotong edge yang masih ada. Lalu yang ketiga itu perhatikan bahwa jumlah vertex biasanya berubah-ubah dan sering bertambah. Pada saat mengimplementasikan algoritma Sutherland-Hodgman akan dilakukan tahap interseksi pada setiap sisi window, yaitu sebagai berikut. Asumsikan bahwa kita akan memotong edge pada titik X1, Y1, dan X2, Y2 dengan clipping window pada titik X-min, Y-min, dan X-max, Y-max. Lalu tentukan nilai slope dengan persamaan Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1 pada setiap interseksinya. Nah, untuk eh, lokasi interseksi edge dengan sisi kiri window itu dapat dicari dengan rumus Lx sama dengan X-min dan Ly itu sama dengan slope tadi, nilai slope yang sudah ditemukan tadi dikali X-min dikurang X1 ditambah Y1. Lalu untuk yang sebelah yang sisi kanan Rx-nya sama dengan Xmax dan Ry sama dengan nilai slope dikali Xmax dikurang X1 ditambah Y1. Lalu untuk sisi atas windownya itu Tx sama dengan X1 ditambah Ymax dikurang Y1 dibagi nilai slope dan nilai T-nya sama dengan Ymax. Lalu untuk sisi bawah window Bx sama dengan X1 ditambah Y-min dikurang Y1 dibagi nilai slope. Dengan nilai By-nya itu sama dengan Y-min. Nah, contoh kasusnya itu eh, pada gambar di samping ini diketahui sebuah poligon ABC dengan titik A 4 dan 7, B 10 dan 4, dan C 2 dan 0. Clipping window memiliki nilai X-minnya 1, X-max 8, Y-min 1, dan Y-max 6. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 6 buah titik potong yang akan dicari. Pada bagian atas clipping window terdapat 2 buah titik potong, yaitu perpotongan garis AC dengan Ymax dan garis AB dengan Ymax.
Lalu pada bagian kanan clipping window terdapat dua buah titik potong, yaitu perpotongan garis BA dengan X-Max dan garis BC dengan X-Max. Kemudian pada bagian bawahnya terdapat dua buah titik potong, yaitu ada perpotongan garis CA dengan Y-min dan garis CB dengan Y-min. Oleh karena itu, akan dilakukan 3 kali interseksi. Yang pertama itu yang bagian atas itu antara garis AC dan Y-max. Kemudian kita cari nilai slope-nya atau kemiringannya dulu dengan persamaan tadi. Kemudian ini slope-nya itu 3,5. Lalu menggunakan persamaan eh, interseksi bagian atas, TX sama dengan X1 ditambah Y-max kurang Y1 dibagi nilai slope. Hasilnya itu 3,714 dengan TY-nya sama dengan Y-max, yaitu 6. Maka titik potong dari TX dan TY adalah 3,714 dan 6. Lalu untuk garis AB ini masih di bagian atas. Garis AB dan Y-max dengan slope-nya bernilai 0, min 0,5. Lalu dicari TX-nya menghasilkan nilai 6. Kemudian T-nya adalah 6. Maka titik potongnya itu adalah 6,6. Kemudian yang bagian kanan antara garis BA dan X-max dengan nilai kemiringan min 0,5. Lalu di sini kalau RX ini berarti dia di sebelah kanan. Nilai RX-nya itu sama dengan X-max yaitu 8, lalu RY itu nilainya 5. Maka titik potong dari RX dan RY itu 8 dan 5. Kemudian titik mencari titik potong antara garis BC dan X-max. Nilai kemiringannya itu 0,5. Lalu RX-nya masih sama 8. Lalu nilai RY-nya didapat nilai 3. Maka titik potongnya adalah 8 dan 3. Kemudian ini interseksi yang terakhir yang bagian bawah eh, antara garis CA dan Y-min. Nilai kemiringannya itu 3,5. Lalu BX-nya 2,286. Kemudian BY sama dengan Y-min sama dengan 1. Maka titik potongnya adalah 2,286 dan 1. Lalu antara garis CB dan Y-min, titik kemiringannya, nilai kemiringannya 0,5, kemudian BX-nya itu nilainya 4, lalu BY-nya 1. Maka titik potongnya adalah 4 dan 1. Dari perhitungan tadi, maka akan dibuat poligon baru dengan titik 3,714 dan 6, kemudian B-nya itu 6 dan 6, lalu C itu 8 dan 5, lalu D 8 dan 3, E 2,286 dan 1, dan titik F 4 dan 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman? Atau ada yang masih kurang jelas tadi dari
beberapa teknik clippingnya. Oke, kita lanjut kalau begitu. Nah, sekarang kita masuk ke proyeksi. Proyeksi ini adalah salah satu jenis transformasi, yaitu transformasi koordinat, yang merupakan proses di mana informasi tentang titik di sebuah sistem koordinat berdimensi n dipindahkan ke sistem koordinat berdimensi kurang dari n. Sebagai contoh itu titik x, y, z yang berada di sistem koordinat berdimensi 3 dipindahkan ke sistem koordinat yang berdimensi 2 sehingga menjadi x, y. Transformasi tersebut tentunya harus memperhitungkan pengaruh Z terhadap titik X, Y. Proyeksi dapat dilakukan terhadap bidang datar atau planar atau ke bidang kurva. Nah, kemudian di sini ada gambar dari planar geometric projection yang dilakukan melalui sinar proyeksi yang muncul dari titik pusat proyeksi melewati setiap titik dari benda dan memotong bidang proyeksi atau projection plan untuk mendapatkan benda hasil proyeksi. Proyeksi planar ini terbagi menjadi dua, ada proyeksi paralel dan proyeksi perspektif. Perbedaannya itu eh, pada proyeksi perspektif, jarak antara titik pusat proyeksi ke bidang proyeksi bersifat infinite atau tertentu. Sedangkan pada proyeksi paralel, jarak antara titik pusat proyeksi ke bidang proyeksi tidak terhingga. Proyeksi paralel dapat dikategorikan menurut hubungan antara arah proyeksi dengan vektor normal dari bidang proyeksi ke dalam dua macam proyeksi, yaitu ada ortografik dan oblik. Proyeksi ortografik ini diperoleh apabila sinar proyeksi tegak lurus dengan bidang proyeksi. Untuk ortografik sering digunakan untuk menghasilkan tampak depan, tampak belakang, tampak samping, dan tampak atas dari sebuah benda atau disebut dengan multiview ortografik. Tampak atas, tampak belakang, dan tampak dari samping sebuah benda sering disebut dengan elevation. Sedangkan tampak dari atas disebut sebagai plan view. Transformasi untuk proyeksi multiview ortografik dapat diperoleh dengan rumus. eh, Misalnya di sini ada proyeksi terhadap bidang XZ, yaitu QX sama dengan PX, lalu QY sama dengan PZ. Proyeksi terhadap bidang YZ, QX sama dengan PX, dan QY sama dengan PZ. Proyeksi terhadap XY itu QX sama dengan PX dan QY sama dengan PY, di mana titik Q, XY merupakan titik hasil proyeksi dari X, Y, Z seperti di gambar bawah ini.
Proyeksi ortografik yang menampakkan lebih dari satu permukaan benda disebut sebagai proyeksi aksonometrik. Apabila proyeksi aksonometrik dilakukan dengan mengatur agar bidang proyeksi berpotongan dengan ketiga sumbu koordinat prinsipal atau prinsipal akses pada sudut yang sama, maka kita akan memperoleh proyeksi isometrik. Jenis lain dari proyeksi aksonometrik ini adalah proyeksi dimetrik, yaitu proyeksi yang diperoleh dengan mengatur agar bidang proyeksi berpotongan dengan dua sumbu utama pada sudut yang sama. Sedangkan proyeksi trimetrik diperoleh apabila ketiga sumbu utama berpotongan dengan bidang proyeksi pada sudut yang berbeda. Seperti di bawah ini ada contoh dari gambaran dari isometrik, dimetrik, dan trimetrik. Lalu ada proyeksi oblik. Proyeksi oblik ini diperoleh dengan cara membuat sinar proyeksi tidak tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Proyeksi oblik ini membutuhkan dua buah sudut yaitu alfa dan beta yang diproyeksikan menjadi titik Q, XP, dan YP di bidang proyeksi. Titik hasil proyeksi ortografik terletak di S. Sinar proyeksi membuat sudut alfa terhadap garis QS yang terletak di bidang proyeksi. Garis QS ini dengan panjang L membentuk sudut-sudut terhadap arah mendatar dari bidang proyeksi. Koordinat hasil proyeksi dapat dituliskan sebagai berikut. XP sama dengan X ditambah L cos beta, YP sama dengan Y ditambah L sin beta. Panjang L merupakan fungsi dari koordinat Z dan dapat dihitung sebagai berikut. Tan alfa sama dengan Z per L sama dengan 1/L1, dengan L1 merupakan panjang dari Q ke S saat Z sama dengan 1. Nah, maka jadi rumusnya itu L sama dengan ZL1. Sehingga rumus tersebut dapat ditulis ulang sebagai berikut, menjadi XP sama dengan X ditambah Z dalam kurung L1 cos beta, lalu YP sama dengan Y ditambah Z dalam kurung L1 sin beta. Apabila alfa sama dengan 100, maka L1 sama dengan 0, sehingga dari rumus di atas kita memperoleh proyeksi ortografik. Tetapi apabila L1 tidak sama dengan 0, maka kita akan memperoleh proyeksi oblik. Proyeksi oblik dengan alfa sama dengan 450 disebut sebagai proyeksi Cavalier. Lalu apabila alfa sama dengan 63,434950, maka kita akan memperoleh proyeksi kabinet. Selanjutnya, proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif ini memberikan sudut pandang yang lebih realistis dibandingkan proyeksi ortografik, di mana di sini memberikan tampilan yang sama dengan apa yang kita lihat sehari-hari karena pada kenyataannya jarak benda terhadap kita akan mempengaruhi bagaimana benda tersebut terlihat.
Benda yang terlihat jauh akan terlihat lebih kecil, sedangkan benda yang dekat akan terlihat lebih besar. Efek ini disebut sebagai shortening. Pada perspektif, semua garis menghilang pada satu atau lebih titik yang sama atau disebut titik hilang atau vanishing point. Hal ini mengakibatkan garis sejajar akan tampak tidak sejajar ketika diproyeksikan perspektif. Bergantung kepada lokasi di mana kita melihat benda, maka kita akan memperoleh efek yang pertama itu ada satu titik hilang, lalu dua titik hilang, dan tiga titik hilang. Nah, untuk satu titik hilang ini akan diperoleh apabila ketinggian pemirsa atau kita yang melihat relatif sama dengan ketinggian benda yang dilihat dan berada pada jarak relatif dekat. Lalu ada perspektif dua titik hilang diperoleh apabila pemirsa atau penonton atau kita berada sedikit lebih tinggi atau lebih rendah dan agak jauh dari benda. Lalu ada perspektif tiga titik hilang akan diperoleh apabila lokasi pemirsa jauh lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan benda yang dilihat. Nah, gambar di samping ini menunjukkan bagaimana proyeksi perspektif terjadi. Diperhatikan gambarnya, di sini titik P, X, Y, Z ini diproyeksikan ke bidang XY, ke bidang XY melalui garis proyeksi yang memotong sumbu Z pada jarak Z. Garis proyeksi akan memotong bidang proyeksi di titik V, yaitu XV, YV, dan ZV. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya yang mau nanya. Coba
Mas Renaldi Bagas, coba dijelaskan ulang tadi terkait line clipping menggunakan bahasa sendiri aja. Baik, Bu. Coba gimana, Mas Renaldi Bagas? Jadi line clipping, untuk line clipping itu dia punya algoritma. Oke, Jadi apa? algoritmanya itu dia ada yang namanya algoritma Cohen-Sutherland. Nah, algoritma Cohen-Sutherland itu dia mendeteksi di mana ada eh, suatu line di dalam screen atau di luar screen. Semua line itu Lalu, semua line itu memiliki kategorinya, yaitu ada yang visible, not visible, lalu clipping case. ya ada yang mau nambahin? Coba Salman tambahin dari penjelasan Renaldi tadi. Salman, ada nggak? Kenapa, Bu? Dari penjelasan Mas Renaldi tadi, coba ditambahin. Aduh, maaf, Bu. Tadi saya lagi dari WC. Itu tadi udah dari awal materi kok line clipping. Kamu berapa menit di WC? Coba Salman. Ayo Salman, apa tadi line clipping? Sebentar, Bu. Googling dulu pastikan. Oke, yang Salman tadi ditunggu, terus saya ada pertanyaan lagi. Tadi kan untuk di line clipping itu ada beberapa algoritma. Salah satunya ada Cohen-Sutherland. Nah, terus algoritma lainnya itu kan ada Lian Barsky, kemudian
ada Nicole Nicole, kemudian ada Cyrus Beck. Coba Mas Bintang secara singkat aja, apa itu algoritma Liang-Barsky? Mas Bintang orangnya ada. Oke, coba jelaskan secara singkat algoritma Liang-Barsky itu gimana? Gimana Mas Bintang? Para menggunakan persamaan parametrik garis itu gimana persamaannya? Gimana ada yang mau menjawab? Gimana Mas Bintang? Persamaan parametrik garis itu gimana?
Atau ada yang mau bantu menjawab, silakan. Oke, kalau tidak ada yang mau menjawab, eh ini dijadikan tugas. Jadi di sini kan ada algoritma Cohen-Sutherland, terus Liang Barsky, Cyrus Beck, dan Nicole Nicole untuk clipping garis. Nah, itu saya minta kalian cari pengertiannya dari algoritma itu, terus konsepnya, terus cara kerjanya, dan persamaan-persamaan yang ada di algoritma itu masing-masing. Kalian bikin resumenya seperti itu. Terus untuk sumbernya saya minta dari jurnal nyarinya, jangan dari artikel-artikel di web. Terus lampirkan eh, daftar pustakanya, daftar pustaka dari jurnalnya. Untuk deadline-nya saya tunggu sampai sampai hari Senin gimana? Bisa? Bisa. Yang lain bisa ya, deal ya. Oke, bisa. Ya, dikumpulkan di e-learning. Jadi hari Senin jam 23.59. Berarti sebelum masuk hari Selasa itu sudah harus dikumpulkan. Dan akan lebih baik lagi kalau misalnya ada perbandingan antara empat algoritma ini. Oke, oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana, sudah cukup jelas untuk tugasnya? Iya, jadi penjelasannya, konsepnya, cara kerjanya, dan akan lebih baik lagi ya. Jadi opsional akan lebih baik lagi kalau misalnya ada perbandingan antar algoritma tersebut. Jadi kalian cari-cari aja di jurnal untuk perbandingannya.
Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.